Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana biasa Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa melanjutkan langkah kita dalam thalabul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita lantunkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Waraqat yang disyarah oleh Syekh Asy-Syatri hafizahullahu taala. Dan kita masuk ke pembahasan yang baru. Setelah minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan al-amr, dan sekarang kita masuk ke pembahasan bayanu man yadkhulu fil awamir wa man la yadkhul. Naam, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi di sini pembahasan dalam bab ini membahas paling tidak 3 pembahasan. Ya, yang pertama siapa itu orang yang termasuk dalam khitab, dan yang kedua siapa yang tidak termasuk dalam khitab, dalam seruan untuk melakukan hukum syariat. Dan yang ketiga, siapa yang di situ terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf antara ulama apakah dia termasuk dalam khitab ataukah tidak. Nah, kita baca dulu syarahnya. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Pertama, golongan manusia yang termasuk dalam khitabus syari' atau terkena khitab, terkena suruan untuk melakukan perbuatan syariat, hukum-hukum syariat, itu adalah orang-orang beriman. Fal mu'minuna yadkhuluna fil khitabis syar'i li'annahum ukhala yafhamuna al-khitab fajaza tawjihul khitabi ilaihim. Orang-orang beriman itu termasuk dalam khitabus syar'i, termasuk dalam yang diseru dalam syariat. Kenapa? Karena mereka itu uqala, orang-orang yang berakal, dan mereka memahami khitab. Sehingga boleh ditujukan khitab itu, seruan tersebut kepada mereka. Wa dakhalu fi umumi khitabihi faqauluhu ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah yadkhulu fihil mu'minun. Nah, karena orang-orang beriman tadi termasuk dalam keumuman khitabnya Allah, termasuk dalam keumuman khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari firman-Nya, ya ayuhan nasu taqu, wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maka di sini termasuk di dalamnya orang-orang beriman, yadkhulu fihil mu'minun, kata Syekh. Dan dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya orang-orang beriman itu masuk ke dalam khitab. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Ya, tegakkanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di sini juga yadkhulu fihil mu'minun rijalan wa nisa. Dalam ayat ini siapa yang diseru? Siapa yang diseru oleh Allah untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan sholat berjamaah, ya kan? Warka'u ma'ar raki'in, yaitu seluruh orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini ulama sepakat bahwasannya
orang-orang beriman, ya, dia mukallaf, yaitu beriman di sini adalah baligh, aqil, wadzakir. Orang yang balik, berakal, dan orang yang ingat, bukan orang yang lupa. Maka mereka semua termasuk dalam khitab dan mereka mukallaf, orang yang dibebani syariat. Kemudian yang kedua, wasahi. Apa itu sahi? Sahi itu kalau terjemah Indonesianya adalah orang yang lupa. Apa arti sahi? Az-zahil an amrin minal awamir li'aridin arada lahu. Ja'alahu la yatadzakkaru syai'an minal awamir asy-syar'iyyah. Naam, az-zahil, ya, orang yang lalai terhadap satu perintah di antara perintah atau satu perkara di antara banyak perkara karena terdapat suatu faktor yang terjadi padanya, yang mana faktor tersebut membuatnya tidak ingat, ya, membuatnya lupa, la yatadzakkar syai'an, tidak ingat sama sekali dari perkara-perkara syariat, dari perintah-perintah syariat. Ya, bahasa sederhananya ya orang yang terlupa. Ya, seperti orang yang terlupa kalau dia sedang puasa nggak sengaja makan dan minum karena lupa. Nah, itu maksudnya adalah dia tidak teringat atas perintah syariat yang sedang dilakukan. Fahadha ghairu dakhilin fil khitabi wa hadhihi al jumlatu tahtamilu ma'nayain. Maka kata ulama, orang yang lupa itu ulama sepakat mereka tidak terkena khitab. Kapan mereka terkena khitab? Ya setelah mereka ingat. Ya, kalau ternyata nanti mereka ingat, ya baru terkena khitab lagi. Sebagaimana orang yang tadi lupa saat puasa makan, lagi makan baru teringat kalau dia puasa, maka saat itu dia terkena khitab lagi, wajibnya puasa, dia harus membuang makanan yang ada di mulutnya. Nah, atau orang yang terlupa sholat, saat dia teringat sholat, saat itu dia harus melaksanakan sholat yang dia tinggalkan karena lupa tadi misalnya. Nah, yang namanya orang lupa ini as-sahi, yaitu ghairu dakhilin fil khitab, maksudnya orang yang lupa ini tidak masuk dalam khitab, dalam seruan perintah, itu ada dua makna. Makna yang pertama, annahu ghairu dakhilin fil khitabil warid fil amri bil fi'li alladhi saha anhu wa hadha sahih. Makna yang pertama yaitu orang yang lupa tadi tidak termasuk dalam khitab yang dibebankan, yang terdapat dalam perintah bil fi'li alladhi saha anhu, dengan melakukan yang dia terlupa atasnya. Ya, jadi kalau dia lupa, dia disuruh suatu perbuatan, tapi dia lupa untuk mengerjakannya, maka dia tidak terkena khitab saat itu. Maka ini sahih. Makna yang pertama ini sahih. Orang yang disuruh sholat, sudah masuk waktu zuhur, tapi dia lupa, benar-benar lupa, nggak ingat kalau sudah masuk waktu zuhur, sampai berakhirnya waktu zuhur tadi, dia baru ingat ketika asar, maka saat itu dia tidak terbebani dosa. Karena memang dia terlewat waktu zuhur karena sebab lupa. Yang seperti ini betul, dia tidak termasuk dalam khitab. Artinya dia tidak berdosa meninggalkan zuhur karena sebab lupa. Dan ini pemahaman yang benar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Kan begitu. Allah berfirman, qad fa'altu, aku telah kabulkan. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, an yurada bidzalika an yakuna sahi ghairu mukhatabin bi ayyi syai'in minal af'al. Nah, wa hadha khata'un. Fasahi yasqutu anhu ma saha anhu faqat, wa amma ma lam yashi anhu fa innahu la yusqitu anhu al-khitabu bal yakunu dakhilan fihi. Makna yang kedua, kata Syekh Ats-Tsatsri, ada yang mengatakan kalau orang lupa itu tidak masuk dalam khitab, tidak masuk dalam seruan syariat, itu maksudnya adalah dia tidak terkena khitab terhadap segala sesuatu perbuatan. Ghairu mukhatabin bi ayyi syai'in minal af'al. Nah, itu.
Dia tidak terkena khitab untuk segala perbuatan. Sama sekali. Ya, maka ini pemahaman yang salah. Makna yang salah. Orang yang lupa tadi gugur atasnya kewajiban apa yang dia terlupa saja. Tadi ceritanya dia lupa sholat. Baik, dia terlupa sholat. Tapi dia nggak lupa kalau dia sedang puasa. Ya makanya yang tidak dihitung dosa saat dia terlupa adalah sholat saja. Sedangkan puasa dia masih ingat kalau dia sedang puasa dan nggak boleh dia sengaja nggak boleh dia makan. Kenapa? Karena dia masih ingat kalau dia sedang berpuasa. Maka yang lupa tadi apa? Yang lupa hanya sholat, maka yang jatuh hukum taklifi atas dia adalah sholat saja. Ya, sedangkan yang dia tidak terlupa itu tidak gugur kewajibannya, bahkan termasuk dalam perintah tadi, termasuk dalam khitab. Contohnya, man saha anis shalah la yakunu dzalika dalilan ala suqutit taklifi bil haji awis saumi anhu. Nah, ini contoh jelas. Ya. Orang yang lupa sholat itu bukan menjadi dalil bolehnya atau gugurnya kewajiban dia untuk berhaji atau berpuasa. Yang dia lupa apa? Yang dia lupa kan sholat. Puasa masih ingat dia kalau dia puasa, seperti sekarang saat bulan Ramadan. Dia masih ingat kalau dia puasa. Yang dia lupa hanya sholat saja. Maka yang gugur dari khitab hanya sholat. Sampai dia ingat. Sedangkan yang lain tidak gugur darinya taklif. Lakin as-sahi qad yata'allaqu bihi khitabul wad'i. Faqauluhu huna ghairu dakhilina fil khitab yuradu bihi al-khitabu taklifi li'anna af'al as-sahi yata'allaqu biha khitabul wad'i. Akan tetapi terkadang ya melekat pada orang yang lupa itu khitabul wad'i. Jadi meskipun dia statusnya lupa, tapi khitabul wad'i itu tidak gugur darinya. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, ada dua hukum syar'i, jenis hukum syar'i. Ya, ada dua jenis hukum dalam Islam, dalam ushul fikih. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu adalah hukum yang di sana ada perintah, permintaan syariat untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ada tolabul fi'li atau tolabul tarki. Ya, jadi ada permintaan dari syariat untuk kita lakukan atau untuk kita tinggalkan. Makanya hukum taklifi itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sedangkan khitabul wad'i atau hukum wad'i itu adalah sesuatu yang dijadikan tanda atau sebab adanya sebuah perbuatan syariat. Nah, orang yang lupa itu maksudnya dia tidak terkena khitab adalah tidak terkena khitab taklifi. Jadi yang tidak terkena khitab bagi orang lupa adalah khitab taklifi. Karena perbuatan orang lupa ya itu li'anna af'al as-sahi, orang yang lupa itu tetap melekat padanya khitabul wad'i. Ya, seperti ada sebab, ada akibat. Ya. Contohnya ganti rugi misalnya. Contoh di sini disebutkan lau atlafas sahi syai'an wajaba alaihi dhaman. Seandainya orang yang lupa itu merusak barang orang lain, tetap dia wajib mengganti rugi, wajib dhaman, ganti rugi. Misalnya saya lupa. Saya sedang marah. Ya, saya lupa kalau ini adalah piring orang, piring teman saya. Saya ambil piring tadi, saya banting sampai pecah. Dan saya kira itu piring saya. Ternyata itu piring teman saya. Nah, meskipun saya lupa kalau itu adalah piring teman saya dan sudah hancur, pecah, tetap saya wajib mengganti. Ya, tetap saya wajib mengganti piring yang pecah tadi. Meskipun dia statusnya lupa. Karena yang melekat padanya saat itu adalah khitab al-wad'i. Contoh yang kedua, wa kadzalika idza dakhala 'ala sahi al-waqtu wa huwa sahin.
Ya, wa huwa sahin 'anis salati ta'allaqa wujubus salati fi dhimmatihi. Nah, contoh yang kedua, sudah masuk waktu zuhur, sebagaimana tadi yang kita singgung. Sudah masuk waktu zuhur. Ya, dan dia lupa kalau sudah masuk waktu zuhur. Maka saat itu dia tidak terkena hukum taklifi, tidak wajib tidak wajib saat bagi dia untuk sholat saat itu karena sedang terlupa. Tetapi sholat zuhur itu tetap menjadi hutang atas dia, belum hilang kewajiban sholat tadi sama dia. Kapan dia kerjakan? Saat dia ingat, meskipun nanti ingatnya sudah waktu asar. Karena dia tinggalkan zuhur sebab lupa, maka dia tidak terkena dosa. Kenapa? Saat dia lupa tadi, dia tidak terkena taklif atau ghairu dakhilina fil khitab, tidak masuk ke dalam khitab syariat. Ya. Nah, itu termasuk uzur ya. Nah, begitu pula orang yang puasa makan. Ya, orang yang berpuasa nggak sengaja makan dan minum, maka puasanya nggak batal, terhitung sah. Kenapa terhitung sah meskipun dia sudah makan? Karena saat dia makan dan minum dalam kondisi lupa, dia ghairu dakhilina fil khitab. Dia tidak terkena khitab dan tidak dihitung perbuatannya itu berdosa atau membatalkan puasanya. Naam. Tapi kalau dalam khitab wad'i kena juga, orang lupa tetap terkena khitab wad'i, mengganti rugi contohnya terhadap barang yang dia rusak. Kemudian yang kedua. Jadi kita sudah membahas dua ya, al-mu'minun, orang beriman, yaitu orang yang baligh berakal wa dzakir. Dan yang kedua adalah as-sahi. Nah, orang yang terlupa. Sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, as-sabi. Apa itu sabi? Ya'ni anna sabiyya ghairu dakhilina fil khitabi at-taklifi. Ya. Kata Syekh di sini bahwasannya anak kecil itu juga tidak termasuk dalam khitab taklifi. Nah, maksud dari sabi di sini itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis sabi. Dijelaskan sama Syekh Asy-Syatri. Jenis yang pertama. Sobi yang pertama apa itu? As-sabiyul ladzi la yafhamu ayya syai'in. Anak kecil yang tidak paham sama sekali. Siapa contohnya? Ya bayi, balita, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun misalnya. Ya, la yafhamu ayya syai'in. Dia tidak paham sama sekali. Ya, tidak paham sesuatu sama sekali. Fa inna hadha as-sabi ghairu dakhilin fi khitab bisababi adami wujudil aql indahu wa hadha la iskala fi. Maka di sini ya sudah jelas ya. Dari ini juga mungkin saya yakin disepakati oleh ulama, sabi jenis ini tentu tidak masuk dalam khitab. Kenapa? Karena dia nggak punya akal, adam wujudil aql, nggak punya akal. Maka dalam permasalahan ini la iskala fihi, tidak ada masalah alias permasalahannya jelas dan gamblang. Yang kedua, jenis sabi yang kedua, as-sabiyul ladzi indahu naw'u fahmin lakinnahu lam yablugh at-tamyiz ba'd. Ini jenis sabi yang kedua. Dia sudah bisa paham sesuatu, ada sedikit sisi pemahaman dalam diri dia, naw'u fahmin. Tapi dia belum sampai usia tamyiz atau usia mumayyiz. Fahada aidan ghairu mukallaf ittifaqan. Ya. Nah, nomor 2 ini aja ulama juga sepakat kalau dia tidak mukallaf, apalagi jenis yang pertama. Lebih sepakat lagi. Karena derajat yang pertama lebih rendah daripada derajat yang kedua. Karena yang pertama itu tidak mempunyai pemahaman sama sekali. Kalau di sini ada pemahaman, tetapi belum sampai usia mumayyiz. Maka ini juga tidak terkena taklif. Tidak terkena harus disuruh melakukan suatu perbuatan syariat. Ini masuk ke dalam hadis Nabi, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena dari 3 jenis orang, anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dia baligh,
dan orang gila sampai yaqil, ya, orang gila sampai dia sadar atau kembali akalnya. Lakin qad yata'allaqu bi fi'lihi khitabul wad'i, ya, sama. Akan tetapi bisa melekat pada si sobi ini adalah khitabul wad'i. Fa idza kana 'indahu malun wajibatiz zakatu 'alaihi 'inda jumhur. Nah, ini contoh khitab wad'i yang juga dibebankan atau terikat pada sobi yang belum mumayyiz tapi sudah ada pemahaman. Apa? Dia wajib zakat. Wajibatiz zakatu alaihi. Jika dia mempunyai harta dan hartanya itu sudah mencapai nisab, ya, hartanya itu sudah mencapai nisab, maka menurut jumhur ulama dia wajib mengeluarkan zakat. Fayukhrijuhal wali fil hal au yajibu 'ala shabi ikhrajuha ba'da bulughihi lakinnahu la yajibu 'alaihi al-ikhraju fil hal. Dia punya harta mencapai nisab dan sudah 1 haul, sudah melewati 1 haul, maka dia tetap terkena wajib zakat, dan itu termasuk dalam khitab wad'i. Karena namanya zakat harta itu kaitannya dengan harta, ya, hak harta, sehingga tetap diwajibkan mengeluarkan zakat atas si anak kecil tadi meskipun dia belum terkena taklif. Yang mengeluarkan zakat siapa? Walinya. Kalau dia punya wali, punya orang yang seperti orang tua atau orang yang mengurusinya, maka yang mengeluarkan zakat tiap tahun adalah walinya. Kalau dia tidak punya wali, ya, maka nanti dia akan mengeluarkan zakatnya tersebut setelah dia baligh. Ya. Misalnya dia baligh usia 15 tahun. Dia punya harta yang mencapai nisab, untuk zakat di usia 8 tahun atau di usia 10 tahun lah. Ya, maka dari umur 10 tahun sampai umur 15 dia belum wajib zakat. Belum mengeluarkan zakat padahal sudah mencapai nisab. Jadi ketika dia baligh baru dia keluarkan zakatnya selama 5 tahun ke belakang. Ya, begitu kalau kondisinya dia tidak punya wali padahal hartanya sudah sampai nisab. Kemudian jenis sobi yang ketiga, an-nau'u tsalits as-sabiyul mumayyiz. Ya. As-sabiyu al-mumayyiz, yaitu anak kecil yang sudah sampai tahap mumayyiz. Apa itu tamyiz? Ada yang mengatakan tamyiz itu sudah 6 tahun. Qila bi bulughi sittin. Ada yang mengatakan kalau sudah masuk 7 tahun. Nah, ada juga yang mengatakan bil qudrati ala fahmil khitab wa raddil jawab. Jadi ada 3 pengertian kapan seorang anak kecil itu dikatakan mumayyiz. Ada yang mengatakan dia sudah mumayyiz kalau sudah umur 6 tahun atau sudah berumur 7 tahun. Nah, pendapat yang ketiga itu mengatakan al-qudratu ala fahmil khitabi wa raddil jawab. Dia sudah bisa diajak berkomunikasi. Ya, sudah memahami perintah dan bisa menjawab. Artinya sudah bisa diajak berkomunikasi. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya mumayyiz itu ya si anak kecil ini sudah bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Seperti dia sudah bisa buang air kecil sendiri, bahkan sudah bisa mungkin mandi sendiri, memakai baju sendiri, ya, dan seterusnya. Itu sudah tanda kalau dia sudah mumayyiz meskipun belum baligh. Ya, kalau diusiakan diurut kalau dikira-kirakan usianya ya sekitar itu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan seterusnya. Nah, dan ini adalah wahadul qaulul aula. Maksudnya yang aula mana? Yang pendapat ketiga. Jadi Syekh Ats-Tsatsri mengatakan yang lebih tepat as-sabi itu adalah yang sudah bisa diajak komunikasi. Kemudian di sini ada permasalahan. Hal yukallafus sabi minat tamyiz ilal bulugh? Apakah sabi itu terkena taklif dari dia usia mumayyiz sampai dia baligh? Apakah dia terkena taklif? Qala jumhur. Nah, di sini ada perkataan jumhur. Innahu ghairu mukallafin. Dia tidak mukallaf. Si sabi itu sejak dia mumayyiz
sampai nanti dia baligh itu belum mukallaf. Li'annahu la yajibu alaihi fi'lun wa la yahrumu alaihi fi'lun. Kenapa tidak mukallaf? Kata jumhur, karena dia tidaklah diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan dan tidak diharamkan atasnya perbuatan. Ya, wa qala ta'ifah. Nah, ini pendapat yang kedua. Innahu mukallafun li'annahu yu'maru bis-shalah wa bis-shaumi idza ataqahu. Dia mukallaf. Ya, jadi pendapat yang kedua mengatakan shabi mumayyiz itu mukallaf karena dia si shabi mukallaf ini juga diperintahkan untuk sholat. Ya. Atau berpuasa jika dia mampu sebagai bentuk latihan atau bentuk ta'dib. Ya, meskipun belum wajib atas dia sholat, artinya kalaupun dia tidak sholat tidak dikenakan dosa, tapi sudah ada perintah dalam syariat. Rasulullah menyuruh anak kecil usia 7 tahun untuk dibiasakan sholat. Berarti kan ada anjuran, ya, ada anjuran untuk melakukan perbuatan syariat. Wa man sya'ul khilaf fi hadza huwa haqiqatut taklif. Nah, akar permasalahan khilaf di sini apa? Yaitu apa sih pengertian taklif? Haqiqatut taklif. Ya, definisi taklif. Ma huwa taklif? Apa sih hakikat dari taklif itu? Fa in kana taklifu yaqtasiru 'ala al-wujubi wat tahrim fas-sabiyyu la yajibu 'alaihi syai'un wa la yahrumu minhu syai'un. Kalau taklif itu hanya terbatas atau berkisar terhadap kewajiban sesuatu atau pengharaman sesuatu sebagaimana pendapat jumhur, maka shabi tidak masuk ke dalam mukallaf. Ya, as-shabi la yajibu 'alaihi syai'un wa la yahrumu minhu syai'un. Maka si anak kecil ini tidak wajib dia untuk melakukan sesuatu dan tidak diharamkan atas dia sesuatu. Wahina idzin la yakunu mukallafan. Oleh karena itu, jika pengertiannya demikian, kalau taklif itu hanya berkisar tentang al-wujub wa tahrim saja, maka si shabi tidak masuk kategori mukallaf. Wala yadkhulu tahtal khitab taklifi, dan juga tidak masuk dalam khitab taklifi. Itu pendapat pertama dan itu pendapat jumhur. Tapi kalau kita katakan bi anna taklifa huwal khitab bi amrin aw nahyin, fayadkhulu fit taklif al mandubat wal makruhat. Kalau kita katakan bahwasannya taklif itu maksudnya di sini adalah perintah, ya, perintah atau larangan, maka masuk dalam perkara ini taklif, perintah atau beban perintah yang sifatnya mandub atau sifatnya makruh, larangan yang sifatnya makruh. Maka kalau taklif ini maksudnya adalah khitabu bi amrin au nahyin, maka saat itu si shabi itu yakunu mukallafan. Dia terkena taklif. Berbeda dengan pengertian taklif yang pertama yang dikatakan jumhur, itu hanya terbatas tentang masalah al-wujub wa tahrim. Kalau itu pengertiannya berarti si shabi tidak termasuk mukallaf. Tapi kalau taklif maksudnya adalah al-amru huwa al-khitabu bi amrin au nahyin, maka termasuk di sana shabi mukallaf. Kenapa? Li'annahu yundabu ila asya'in wa yutlabu minhu fi'lu asya'in. Walidzalika warada fi adadin minan nusus awamira syar'iyyatin tuwujjihat ila sabiyyin mumayyiz kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abi Salamah, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, fawujjiha ilaihi al-khitabu ma'annahu lam yablugh ba'd. Contohnya apa? Ya, contohnya karena si anak kecil mumayyiz ini juga disunahkan atasnya beberapa perbuatan dan diminta darinya, ya, perbuatan, melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu terdapat dalam beberapa dalil-dalil syar'i perintah syariat yang ditujukan kepada anak kecil mumayyiz. Contohnya apa? Contohnya hadis yang cukup masyhur tentang adab makan dan minum. Ya, perintah Nabi kepada anaknya Amr bin Salamah. Ya. Anak tiri Nabi SAW, Amr bin Salamah. Ya gulam samillah.
wahai nak gitu ya gulam samillah. Nak, samillah, bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu. Jadi di sini Nabi memberikan khitab, ya, memberikan perintah kepada si Amr bin Salamah, Amr bin Abi Salamah untuk makan itu baca bismillah dulu, kemudian pakai tangan kanan, lalu makan apa yang ada di dekat kamu dulu. Maka ini menunjukkan boleh si anak kecil mumayyiz tadi dikenakan khitab, dikenakan seruan untuk melakukan perbuatan syariat, meskipun statusnya dia belum balik. Ma'annahu lam yablugh ba'd. Ya, ma'annahu lam yablugh ba'd. Taib. Ya, jadi kesimpulannya asabi itu ada 3. Yang pertama asabi yang belum paham sama sekali. Dan yang kedua, shabi dia punya pemahaman sedikit tapi belum sampai derajat mumayyiz. 2 jenis ini tidak terkena khitab atau ghairu dakhilina fil khitab. Itu sepakat. Yang menjadi titik khilaf itu di shabi mumayyiz. Apakah dia terkena khitab atau tidak? Nah, di situ ada 2 pendapat, jumhur dan satu pendapat sebagian ulama yang lain, yang mengatakan kalau dia maksudnya taklif di sini adalah al-wujub wa tahrim, maka si shabi tidak termasuk dalam khitab. Tapi kalau dikatakan taklif itu adalah al-khitabu bi amrin au nahyin, maka si anak kecil termasuk mukallaf, termasuk dakhilina fil khitab, karena ada beberapa perintah syariat atau aturan syariat yang dibebankan kepada si anak kecil meskipun statusnya bukan perintah yang wajib. Nah, wallahu alam. Kemudian satu lagi kita bahas yaitu al-majnun. Orang gila. Nah, orang gila itu masuk ke dalam khitab apa tidak? Terkena perintah syariat apa enggak? Orang gila. Ya. Al-muradu bil junun man dhahaba aqluhu biduni fi'lin minhu. Majnun itu siapa? Orang gila itu apa? Siapa yang akalnya pergi, akalnya hilang, bukan karena sebab dirinya sendiri. Biduni fi'lin minhu. Ya, artinya bukan disengaja. Ya, bukan disengaja dia bikin dirinya gila. Hal ini untuk mengeluarkan as-sakran, orang yang mabuk. Orang mabuk itu juga akalnya hilang. Tetapi orang mabuk ini akalnya hilang karena perbuatan dia sendiri. Ya, dia sengaja minum khamr. Memang ada juga orang mabuk yang tidak sengaja. Seperti ada orang yang mengira kalau itu adalah air putih. Ternyata itu adalah khamr. Dia nggak tahu. Nah, dia minum. Ternyata itu khamr dan membuat dirinya hilang akal, mabuk. Nah, seperti itu juga tidak terkena khitab. Tapi maksud sakron di sini adalah orang yang sengaja minum khamr sehingga membuat akalnya hilang, maka orang sakron yang seperti ini terkena khitab. Artinya kalau dia mabuk kemudian meninggalkan sholat karena mabuknya tadi atau hilang akalnya tadi, dia tetap terkena dosa gara-gara meninggalkan sholat. Atau orang mabuk ketika dia mabuk kemudian menceraikan istrinya dalam keadaan akalnya hilang tadi, dikuasai oleh alkohol, maka dia tetap jatuh talak cerainya tadi karena dia mabuknya sengaja. Wal jununu ala naw'aini jununun daim mutbiqun. Kemudian Syekh menjelaskan ada 2 jenis gila. Pertama, jenis gila yang pertama yaitu gila yang permanen, daimun mutbiqun. Ya, gila yang permanen. Kemudian fahada yazulu anhu taklif bil ijma. Orang yang gila permanen maka dia tidak terkena taklif sepakat ulama. Ya. Sebagaimana hadis Nabi yang tadi rufi'al qalam 'anil thalath. Diangkat pena dari 3 jenis orang. Di antaranya anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia sadar atau hatta yaqil. Orang gila tidak terkena taklif. Ya, maka kalau ada anak yang baru lahir kemudian dia menderita sindrom apa gitu,
yang dia tidak bisa memahami perkataan orang atau seperti orang gila gitu kondisinya sampai dia meninggal dunia, maka nanti di akhirat itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan nanti dia dites dulu. Dites dulu sama Allah, kalau lulus tes maka dia berhak masuk surga. Tapi secara khitab dia tidak ada kewajiban sholat bagi dia, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban zakat, kewajiban haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kenapa? Karena saat itu kondisinya adalah jununun daimun mutbiqun. Ya, dia gilanya permanen. Jenis gila yang kedua, jununun ghairu mutbiqin. Gila semi permanen. Gimana tuh maksudnya? Kadang-kadang gila, kadang-kadang nggak gila. Jadi gilanya kambuh-kambuhan. Ya. Man yajunnu li ba'dil waqti wa yaqilu fi waqtin akhar. Kadang gila, kadang waras. Jadi gilanya kambuh-kambuhan. Maka orang seperti ini yukallafu hala aqlihi wa adamu jununihi wa yazulu anhu taklif hala junulihi. Jadi orang seperti ini simple aja. Ketika gilanya hilang, dia terkena taklif. Kalau gilanya hilang, maka dia terkena wajib sholat. Kalau dia sedang gila, maka saat itu terangkat darinya kewajiban sholat. Hilang dalam dirinya taklif. Nah, kemudian masalah, ya, hal al-mughma alaihi yu'addu mukallafan amla. Nah, di sini permasalahan. Ya, insyaallah ini permasalahan terakhir kita bahas pada hari ini. Apakah orang pingsan itu dihitung mukallaf apa enggak? Ya, orang pingsan itu terkena kewajiban syariat apa enggak? Nah, hadza mautinu khilafin bainal fuqaha wa maradduhu wa marja'ahu ila taraddil mughma alaihi bainal majnun wan naim. Di sini tempat khilaf para ulama. Ya, akar permasalahannya, ya marji'uhu atau marja'nya, akar permasalahan. Kenapa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini? Apakah orang pingsan itu termasuk mukallaf apa tidak? Itu karena ulama taraddud, bimbang. Apakah orang pingsan ini masuk kategori gila atau kategori orang pingsan, orang tidur? Nah, di situ permasalahannya. Di apakah orang pingsan ini kategorinya kita masukkan ke dalam kategori orang gila ataukah kita masukkan ke kategori orang yang tidur? Nah, gara-gara itu ulama khilaf. Fa in qulna al-mughma alaihi bimathabatin naim fa innahu hina idzin yakunu mukallafan wa min thamma idza istayqadha wajaba alaihi qada'us shalawat. Kalau kita katakan orang yang pingsan itu seperti orang yang tidur, maka dikatakan di sini dia mukallaf, yakunu mukallafan. Dan kemudian konsekuensinya apa? Kalau dia terbangun sadar dari pingsannya dan dia sudah meninggalkan sholat sebanyak 5 waktu sholat misalnya, atau 3 waktu sholat karena pingsannya, ketika dia sadar dari pingsannya tetap dia wajib mengqadha 3 sholat tadi. Ya, itu masalah yang pertama. Jika dikategorikan sebagai orang yang tidur. Pendapat yang kedua, kalau dikategorikan orang pingsan itu sebagai orang gila. Ya, wala yu'addu bimatsabatin naim, bukan dikategorikan sebagai orang yang tidur, maka fahina idin la yu'maru biqada'is shalawat. Maka pada saat itu dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya yang terlewat sebab dia pingsan. Kenapa? Karena dia bukan dimasukkan kategori orang yang mukallaf. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada 3 pendapat ternyata. Wa qala ta'ifah, ini dirinci. Pendapat yang ketiga ini dirinci. In kana igma'uhu aqallu min yaumin wa lailihi fa huwa mukallaf ilhaqan lahu bin naim. Wa in kana igma'uhu akthar min dzalika fa huwa ghairu mukallaf ilhaqan lahu bil junun. Pendapat yang ketiga, kalau pingsannya itu kurang dari sehari semalam, maka dia dikatakan mukallaf. Dikiaskan dengan orang yang tidur. Jadi kalau pingsannya itu hanya kurang dari sehari semalam, maka dia terkena taklif. Ya, maka dia terkena taklif meskipun dia sudah terlewat sholat berapa waktu.
karena pingsannya hanya sehari, kurang dari sehari semalam. Dan dia dikategorikan sebagai orang yang tidur. Tapi kalau pingsannya itu lebih dari sehari semalam, maka dia dikatakan tidak mukallaf, ghairu mukallaf, dan dikiaskan dengan orang gila. Jadi ada 3 qaul di sini. Pendapat yang pertama mengatakan kalau orang pingsan itu dikategorikan, dikiaskan dengan orang tidur. Maka kalau begitu dia kena taklif. Kalau dia meninggalkan sholat yang banyak gara-gara pingsan tadi, dia wajib mengqadha. Pendapat yang kedua, orang yang pingsan dikategorikan sebagai orang gila. Dia tidak terkena taklif. Dan tidak wajib bagi dia mengqadha sholat yang dia lewatkan sebab pingsan. Pendapat yang ketiga dirinci. Kalau pingsannya kurang dari sehari semalam dikategorikan mukallaf karena dikiaskan dengan orang tidur. Tapi kalau lebih dari sehari semalam itu tidak dikatakan mukallaf karena dikiaskan dengan orang gila. Wal adhhar an hadhil mas'alah anna hadhil mas'alata fi haqiqatiha min khitabil wad'i wa laysat min khitabit taklif. Kata Syekh yang lebih kuat, yang lebih adhar, ya, yang lebih rajih, kata beliau, masalah ini kaitannya bukan dengan hukum taklifi, tapi kaitannya dengan hukum wad'i atau khitabul wad'i. Lianna ta'alluqa shalah bi dhimmatil mukallaf min khitabil wad'i, karena melekatnya kewajiban salat dalam tanggungan seorang mukallaf, kata Syekh At-Tatri, itu termasuk dalam kategori khitabul wad'i. Falidzalika fannaim la yu'addu mukallafan, oleh karena itu orang yang tidur tidak disebut mukallaf, wala yasihu taujihul khitabu ilaihi, dan tidak wajib atasnya khitab, ya, tidak sah diarahkan kepadanya khitab ilaihi. Kenapa? Karena ya dia termasuk orang yang tidur, tidak terkena khitab sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, sekali lagi di sini ada khilaf para ulama. Ya, ada khilaf para ulama. Tapi kalau terkait puasa dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan itu kalau dia pingsan dan sempat sadar meskipun hanya sebentar, dia pingsan dari habis subuh, kebangun jam 10. Meskipun dia sadarnya hanya 5 menit saja misalnya, kemudian pingsan lagi, ya, dan saat itu dia memang tidak makan apa-apa dan dia sudah sahur, misalnya tadi habis sahur dia pingsan, kemudian terbangun jam 10 meskipun cuma 5 menit, pingsan lagi sampai maghrib, maka dihitung puasanya sah. Tapi kalau orang yang gila, dia habis sahur kemudian dia berpuasa, jam 10 dia gila, ya, datang gilanya, kambuh gilanya misalnya, maka saat itu puasanya langsung batal meskipun hanya gila dalam waktu yang sebentar. Tapi kalau orang tidur, meskipun dia tidur seharian dari pagi sampai maghrib, dia tidur saja dalam keadaan puasa, maka di situ puasanya dihitung sah. Nah, ini dalam perspektif mazhab Syafi'i. Wallahu taala wa a'lam. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di berikutnya, ya, insyaallah 2 pekan lagi dalam ghairu dakhilina fil khitab. Nah, apa maksudnya ghairu dakhilina fil khitab? Wallahu taala wa'lam. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak siapa nggih? Sodik. Pak Sodik. Nah, Ustaz, kalau yang tadi yang majnun itu kan man zahaba aqlahu bi fi'lin, Ustaz, ya. Biduni fi'lin minhu. Ya. Nah, kalau yang pingsan itu bagaimana definisinya, Ustaz?
Oh ya, pingsan ya. Oh, di sini tidak disebutkan sama Syekh ya. Betul, Ustaz. Ya, pingsan itu ya pingsan saja berarti. Di sini tidak disebutkan pengertiannya. Ya, ini intinya orang yang majnun, orang yang pingsan dan orang yang tertidur itu kategorinya kan dia sama-sama akalnya hilang ya. Betul. Akalnya hilang ya. Cuman kalau untuk gila dijelaskan pengertian, tapi kalau mughma alaihi, pingsan, tidak disebutkan artinya. Cuman di sini 3 jenis ini adalah orang yang saat itu akalnya hilang. Nah, akalnya hilang. Nah, jadi kalau orang majnun jelas akalnya hilang, tidak terkena khitab. Kalau orang pingsan, kalau orang tertidur itu akalnya hilang tapi terkena khitab. Ya, artinya dia tetap wajib mengqadha sholatnya ketika dia sudah terbangun dari tidurnya. Kalau orang gila, sepakat ulama kalau dia tidak terkena khitab. Ya. Kalau di siang yang menjadi khilaf, yang mana yang menjadi khilaf? Yang menjadi khilaf adalah orang pingsan. Nah, di sini ulama khilaf. Jadi di sini ya bisa diartikan lah, orang pingsan adalah orang yang juga akalnya hilang. Orang yang akalnya hilang, tentu ya bukan karena disengaja pingsan ya. Misalnya dia minum obat biar pingsan atau apa, melakukan sesuatu. Kalau dia sengaja membuat dirinya pingsan, maka saat itu dia terkena khitab juga selama pingsannya. Nah, tapi kalau memang dia pingsan, misalnya kelelahan atau bagaimana, pingsan di luar kendali dia pingsan, maka di situ terjadi khilaf ulama apakah dia terkena khitab atau terkena taklif atau tidak. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Iya Pak, sama-sama. Baik. Ada lagi? Jika tidak kita akhiri. Sudah mau jam 7. Jika tidak ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah selesai membahas permasalahan dalam masalah apakah orang tersebut termasuk khitab, terkena taklif atau tidak. Kita sudah membahas pertama orang beriman, kemudian kita bahas as-sahi, orang yang terlupa, kemudian kita bahas as-sabi, ya, as-sabi, kemudian kita bahas al-majnun. Ya, termasuk dalamnya al-majnun, ada an-naim, ada al-mughma alaih. Wallahu ta'ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu ghairu dakhilina fil khitab. Alhamdulillah, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.